Ketua DKM dan pengurus DKM Masjid Al-Muhajirin yang sama-sama kita hormati, guru kita Ustaz Dr. Ghufran Harun M bersama kita. Tak lupa kepada para jamaah sekalian, kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah Masjid Al-Muhajirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita hadirat kepada Allah yang mana kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat panjang umur, nikmat sehat walafiat, dan juga nikmat kesempatan, sehingga kita semua bisa hadir berkumpul untuk mengikuti kajian suruh yang diawali dengan sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan amal ibadah kita baik yang wajib maupun yang sunnah selama di bulan Ramadan ini senantiasa diterima dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Kedua kalinya salawat beserta salam tetap kita curahkan kepada suri tauladan kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat serta para pengikut beliau hingga di akhir zaman. Para jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jamaah kajian sholat subuh baik itu yang berada di Masjid Al-Muhajirin maupun yang mengikuti dengan secara online. Sebelum kajian ini dimulai, terlebih dahulu kita buka kajian ini dengan bacaan suratul Fatihah. Yang pertama, mudah-mudahan kegiatan kita, kajian kita yang akan disampaikan oleh guru kita, mudah-mudahan senantiasa mendapatkan ridho dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita kirimkan juga kepada saudara-saudara kita, kepada keluarga kita, dan kepada jamaah kita pada umumnya yang saat ini sedang sakit. Mudah-mudahan penyakitnya segera diangkat atas izin Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sya'unillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Terima kasih kepada guru kita Ustaz Dr. Ghufran Harun MA. Fa'alaihi falyatafaddal maskur. Iya. Gak apa-apa ini aja. Gak apa. Gak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, alladhi hadana lihada, wa ma kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Wa radallahumma an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa anis sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd.
Alhamdulillah, marilah kita senantiasa tidak henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karunia nikmatnya. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala, umur panjang, nikmat sehat, nikmat dapat beribadah. Terakhir kita melaksanakan salat subuh berjamaah di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini. Dan mudah-mudahan kita hari ini sudah hari yang ke-20 ya. Tinggal 10 hari lagi. Mudah-mudahan tinggal 10 hari yang puncaknya ibadah Ramadan ini, Allah Ta'ala senantiasa berikan kesehatan kepada kita, kekuatan kepada kita, umur panjang buat kita, dan semua amalia ibadah Ramadan kita diterima oleh Allah Ta'ala, diberikan ganjaran yang berlipat kali ganda, dan kita akhirnya mendapatkan ampunan, mendapatkan rahmat kasih sayang, dan mendapatkan pembebasan dari api neraka, dan dimasukkan ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita pada hari ini dipertemukan kembali. Kita akan membahas satu tajuk, satu topik yang sangat menarik, yaitu tentang karya ilmiahnya, karyanya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang berjudul Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad, yang artinya bekal perjalanan pulang. Al-Ma'ad itu pulang, yakni pulang. Kita ini selalu semuanya dalam usaha, suka atau tidak suka, menuju perjalanan pulang. Pulang kemana? Pulang ke akhirat, pulang ke surga. Dari petunjuk manusia yang paling mulia, yaitu baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kitab ini sangat dikenal dan sangat terkenal. Dari sekian banyak kitabnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, seorang ulama besar dari Damaskus, Syria. Beliau lahir pada tahun 691 Hijriah. 691 Hijriah. Sekarang sudah 1442 Hijriah. Udah berapa? 900 tahun yang lalu ya, 800 atau 900 tahun yang lalu. Beliau wafat di tahun 751 Hijriah. Berarti usianya 60 tahun. Di usia 60 tahun itu beliau mempunyai karya tulisan yang luar biasa. Dalam hitungan para sejarawan, para ahli sejarah, ratusan buku. Dan 20 yang sangat fenomenal, salah satu di antaranya adalah kitab ini, Zadul Ma'ad fi Hadi Khairul Ibad. Beliau sangat bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dan beliau sangat bersungguh-sungguh juga dalam menyebarkan ilmu. Dan di tangan beliaulah banyak ribuan bahkan jutaan ketika itu orang masuk Islam dan mendapat petunjuk. Dan di antara sekian banyak yang bertaubat, lalu kemudian menjadi orang-orang yang berguna, bermanfaat. Dan di antaranya juga akhirnya menjadi para ulama. Di antaranya juga beliau mempunyai banyak guru, pembimbing, dan beliau sangat produktif dan sangat aktif, sehingga hampir setiap kegiatannya selalu membuahkan karya-karya, tulisan-tulisan yang sangat bermanfaat. Buku ini beliau karang ketika dalam perjalanan ibadah haji. Jadi orang-orang dahulu
melakukan perjalanan ibadah haji itu naik onta, naik kuda. Nah, kalau kita di Nusantara ini naik kapal laut berbulan-bulan. Nah, dalam kisah buku ini beliau melakukan perjalanan ibadah haji naik kuda. Dalam perjalanan itu karena beratnya, karena jauhnya, karena tantangan yang dihadapinya, ya berhadapan dengan penyamun, pembegal, perampok, pencuri, bajak. Nah, kalau ada bajak laut, ini bajak darat, begitu. Perjalanan yang sangat rumit gitu ya. Tapi beliau sempatkan menulis, dikisahkan ini antara 2 sampai 3 bulan. Nulis, dan tulisan ini luar biasa. Ini bukunya tulisannya kecil-kecil sebesar ini. Kalau dalam bentuk manuskrip ada 6 sampai 7 jilid seperti ini. Dan terus menulis selama perjalanan itu. Luar biasa, tanpa rujukan, mengandalkan kekuatan ingatan dari hafalan Qur'annya, dari hafalan hadisnya, dari ingatan sejarahnya. Sangat luar biasa. Berbeda dengan pengarang-pengarang sekarang, untuk menghasilkan karya satu buku ini saja, itu harus berdiam diri di perpustakaan sekian lama, sekian banyak rujukan, harus bebas, harus berhenti dari sekian banyak pekerjaan dan lain sebagainya. Beliau ini luar biasa. Dalam tulisan ini, beliau mengungkapkan banyak hal, semua aspek keislaman, mulai dari pembahasan tentang tauhid, tentang syariah fikih, tentang akhlak, tentang sejarah, terutama tentang sejarah hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi semua tentang kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau rangkumkan dalam buku ini, sehingga buku ini dijadikan sebagai rujukan utama dalam semua disiplin ilmu oleh para ilmuwan sekarang. Jadi ketika ada orang memerlukan bagaimana Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dulu dalam kehidupan rumah tangganya, merujuk kepada buku ini. Bagaimana Nabi SAW dahulu dalam peperangan, apa yang dilakukan, merujuk pada buku ini. Bagaimana Nabi dahulu dalam mengelola ekonomi, dalam berdagang, dalam perjalanan, merujuk pada buku ini. Luar biasa. Dan buku ini menghasilkan banyak inspirasi bagi para penulis, bagi para jurnalis, bagi para pengarang buku, bagi para ilmuwan dan lain sebagainya, dalam menghasilkan karya-karya yang semisal dengan ini. Oleh karena itu, buku ini menjadi rujukan dan menjadi kajian banyak dalam berbagai majelis-majelis gitu ya. Nah, kita ingin belajar bersama-sama, mengupas bersama-sama tentang buku ini. Betapa luasnya ilmu para ulama kita dahulu. Berarti ketika di tahun 690-an, ya katalah di abad ke-7 setelah hijrahnya Nabi SAW ke Madinah, itu memang ilmu sedang berkembang pesatnya, puncaknya begitulah. Dan disinilah kemudian bukti bahwa agama ini betul-betul didasarkan atas ilmu, atas landasan ilmiah, saintifik. Dia bukan angan-angan dan bukan hanya sekedar kisah-kisah fiktif gitu ya. Tetapi mempunyai paradigma keilmuan yang begitu mendalam. Di dalam pembukaan buku ini, kita mulai pada hari ini dengan pembukaannya. Yang tertarik bagi kami untuk memulai mengawali buku ini, beliau
menulis tentang fi dalalatil ikhtiyar wa takhsis ala rububiyyatihi ta'ala wa ma jaa fi tafdhili ba'dil ayyam wasyuhur ala ba'd. Tentang petunjuk, tentang dalil, pemilihan dan pengkhususan Allah SWT yang menunjukkan kekuasaannya, keagungannya, ketuhanannya tentang waktu-waktu yang mulia, hari-hari yang mulia, bulan-bulan yang mulia, tempat-tempat yang mulia, yang menunjukkan bahwa itu Allah SWT menciptakan segala sesuatu dengan pilihan yang tepat, mengandung hikmah yang tepat, yang luar biasa. Diawali dalam pembahasan ini, wa idza ta'ammalta ahwala hadzal khalqi ra'aita hadzal ikhtiyar wa takhsis fihi dalan ala rububiyyatihi ta'ala wa wahdaniyatihi wa kamali hikmatihi wa ilmihi wa qudratihi wa anna wa annahu Allahu alladzi la ilaha illahu fala syarika lahu yakhluqu ka khalqihi wa yakhtaru ka ikhtiyarihi. Kalau dari segi ungkapan bahasa, luar biasa, dalam sekali bahasanya. Tinggi sekali kalimat-kalimat yang dipilihnya. Sehingga kalau orang itu membaca berulang-ulang tidak bosan. Itu menunjukkan kedalaman qawaid bahasanya, balaghahnya. Ini orang yang sudah mempelajari tentang bahasa Arab itu merasakan indahnya kalimat itu. Karena yang indah pada seseorang itu budi bahasanya. Nah, ketika orang itu bisa mengungkapkan dengan bahasa-bahasa yang indah, semuanya menjadi indah luar biasa. Nah, begitu juga. Yang artinya di sini apabila kita perhatikan alam semesta ini, maka kita akan mendapati ada beberapa pilihan-pilihan, kekhususan-kekhususan yang Allah SWT tetapkan, yang menunjukkan betapa agungnya Allah SWT, betapa maha kuasanya Allah SWT, betapa sempurna hikmahnya, ilmunya, kemampuannya, dan itu tidak lain adalah zat yang maha agung, maha mulia, tidak ada sekutu baginya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dia memilih dan menentukan, mengatur dan menguruskan, dan ini semuanya menunjukkan keagungannya, keesaannya, kesempurnaannya, kesungguhannya, yang semuanya itu adalah mempunyai manfaat yang bermanfaat bagi manusia. Allah SWT menciptakan 7 petala langit, gitu ya. Maka dipilihnya lah langit, lapisan langit yang terbaik, yaitu yang paling tingginya. Berarti langit ke-7 ya, 7 petala langit. Allah SWT pilihkan tempat itu yang di langit yang ke-7 itu dijadikan sebagai mustaqarran, tempat tinggal bagi para malaikat muqarrabin, dan dikhususkan mereka yang berada di situ dekat dengan kursi dari arsy-Nya Allah Ta'ala, yakni kekuasaan dan arsy Allah Subhanahu Wa Ta'ala, dan dipilih dari hamba-hambanya siapa saja yang dikehendakinya, dan mereka-mereka itu pasti mempunyai keutamaan, kemuliaan dari semua makhluk, dan juga mempunyai keistimewaan dari semua langit yang ada. Walau lam yakun illa qarbuha minhu tabaraka wa ta'ala. Kalau tidak karena kedekatan dengan Allah Ta'ala, karena kalau bukan karena pilihan Allah Ta'ala, tidak mungkin berada di langit yang ke-7 itu. Dan disitulah letaknya arsy Allah Ta'ala. Disitulah letaknya kursi atau kekuasaan Allah Ta'ala dalam mengatur, dalam mentadbir alam semesta ini. Dan ini merupakan pilihan, mengkhususkan, yang menunjukkan tentang kesempurnaan kekuasaannya dan hikmahnya.
dan dia menciptakan wa annahu yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Allah Ta'ala lah yang menciptakan segala sesuatu itu dan memilihkannya yang terbaiknya. Lalu Allah Ta'ala menjadikan langit yang ketujuh itu, yang tertinggi itu, di bawahnya diletakkan surga Firdaus yang dari semua surga yang lainnya, dan dikhususkan dijadikan arsy Allah SWT sebagai atapnya. Wow. Ja'ala arsyahu saqafaha. Jadi Allah jadikan atap surga Firdaus itu adalah arsy-Nya Allah Ta'ala. Jadi di atas menggambarkan betapa indahnya surga Firdaus itu. Karena arsy Allah Ta'ala itu digambarkan pemandangan yang indah, yang penuh dengan cahaya, yang menunjukkan kesempurnaan akan ciptaan Allah Ta'ala. Wa fi ba'dil asar, ada dalam hadis disebutkan, inna Allaha subhanahu gharasaha biyadihi. Sesungguhnya Allah Ta'ala meletakkan, menanamkan surga Firdaus itu dengan tangannya, kekuasaannya, dan dipilihkannya sebagai tambahnya yang terbaiknya. Jadi di sini dalam mukadimah ini Allah Ta'ala mengajak kepada kita untuk mengambil pelajaran betapa Allah Ta'ala menciptakan segala sesuatu dan dipilihkannya yang terbaiknya itu. Supaya kita tahu bahwa Allah Ta'ala sudah tentukan, sudah tetapkan, sudah pilihkan yang terbaik-terbaiknya dari semua ciptaan itu. Dan di antara pilihan dan kekhususan yang Allah Ta'ala tentukan adalah para malaikat. Allah Ta'ala pilihkan dari mereka itu yang terbaiknya. Jadi Allah menciptakan jumlah malaikat yang tidak terbilang, tidak terhitung. Tapi Allah Ta'ala tetapkan yang terbaiknya, pilihkan yang terbaiknya. Supaya kita tahu bahwa ada yang bisa dijadikan sebagai teladan, sebagai pelajaran, sebagai contoh, seperti malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Itu malaikat-malaikat pilihan yang luar biasa. Dan tidak ada satu malaikat yang lain pun yang tidak mengenali malaikat-malaikat yang mulia ini. Dan itulah baginda Nabi SAW ketika dalam berdoa mengucapkan Allahumma Rabba Jibril wa Mikail wa Israfil fatiris samawati wal ard alimil ghaibi wa syahadah anta tahkumu baina ibadika fima kanu fi yakhtalifun ihdini lima ikhtalifa fihi minal haq biidnik innaka tahdi man tasha'u ila siratal mustaqim. Yang artinya, ya Allah, ya Tuhanku, Rabbnya, yaitu Tuhannya Jibril, Mikail, dan Israfil yang menciptakan langit dan bumi, yang mengetahui perkara-perkara yang gaib dan nyata. Engkau menghukumi di antara hamba-hambamu terhadap apa yang mereka perselisihkan. Tunjukkanlah kepadaku terhadap apa yang mereka perselisihkan itu berupa kebenaran dengan izinmu. Sesungguhnya engkau memberi petunjuk pada siapa yang engkau kehendaki ke jalan yang lurus. Jadi di sini baginda Nabi SAW menyebut-nyebut tentang malaikat yang terbaik yang dipilihkan, yang ditentukan oleh Allah Ta'ala, sehingga kita tahu, kita harus belajar, kita harus mengerti siapa malaikat Jibril itu, siapa malaikat Israfil itu, dan siapa malaikat Mikail itu, yang semuanya itu menunjukkan kemuliaan, yang semuanya itu menjadi hikmah dan pelajaran bagi kita. Fadzukira haula as-salasah minal malaika likamali ikhtisasihim. Disebutkan 3 malaikat itu
karena kekhususan dan kemuliaannya. Jadi kalau kita melihat itu luar biasa, sempurna, mengagumkan, sehingga kita pun akan tertanam dalam diri kita untuk bisa menjadi sempurna, untuk bisa menjadi mengagumkan seperti itu, dan Allah Taala menginginkan seperti itu. Gitu. Karena itu pilihan Allah Taala, karena kedekatannya dengan Allah Taala, dan berapa banyak malaikat selainnya yang ada di langit yang tidak disebut-sebut, kecuali 3 ini saja. Nah, malaikat Jibril, dia pembawa wahyu. Dia yang menjadikan hati-hati manusia ini menjadi hidup dan menjadi berproduktif, mempunyai produktif. Begitu juga dengan malaikat Mikail yang membawa rahmat dari langit, yang bisa menumbuhkan bumi, hewan, tanaman-tanaman. Jadi inilah yang bisa membawa kehidupan yang senantiasa, dan kita juga ingin seperti itu. Dan malaikat Israfil yang bersiap-siap untuk meniup trompet, yang apabila ditiupkan itu, binasalah semua yang ada di bumi ini, dan apabila ditiupkan lagi, hiduplah semua yang sudah musnah itu dengan izin Allah Ta'ala. Wa akhrajathum min kuburihim, dan dikeluarkan semua manusia yang sudah meninggal binasa itu dari kubur-kubur mereka. Dan ini menunjukkan satu pelajaran, satu hikmah yang luar biasa, yang itu semuanya dibahas dalam kitab ini. Lalu kemudian disebutkan, dan di antara pilihan Allah Ta'ala adalah Allah pilihkan dari manusia ini yang diciptakan bermiliar gitu ya, berjuta, bermiliar manusia, mulai dari Nabi Adam sampai nanti manusia yang terakhir, keturunan Bani Adam ini, nah, para nabi-nabi, para rasul, alaihi wa alaihi wassalatu wassalam. Jadi para nabi, para rasul itu pilihan Allah Ta'ala dari sekian banyak manusia-manusia yang mereka itu terbaiknya. Nah, disebutkan dalam kitab ini, dalam kitab Zadul Ma'ad, Imam Ibn Al-Qayyim menyebutkan, wahum mi'atu alfin wa arba'atun wa isyruna alfan. Mereka itu, yakni para nabi, para rasul itu, jumlahnya 124.000. 124.000 manusia-manusia terbaiknya dari zaman Nabi Adam sampai sekarang. Para nabi, para rasul, pasti yang dipilihnya itu adalah mereka-mereka yang terbaik gitu. Dan dari mereka-mereka ini dipilihnya menjadi rasul. Jadi kalau nabi itu adalah orang yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, petunjuk dari Allah Ta'ala, yang untuk dirinya tidak ada perintah untuk menyebarkan ke orang lain. Maka kita dapati ada orang itu, ada orang per orang, individu itu baik, sempurna, luar biasa, secara fisik, secara moral, secara mental, secara spiritual, kagum kita. Nah, itu untuk dirinya, supaya kita bisa belajar dari dia. Oh, orang ini sempurna, orang ini mengagumkan luar biasa. Nah, itu hikmah di sebalik itu. Lalu kemudian Rasul itu adalah mereka yang mendapatkan wahyu dari Allah Ta'ala, petunjuk dari Allah Ta'ala, dan diperintahkan untuk menyebarkan, untuk mendakwakan, mengajak orang lain mengikuti wahyu itu, syariat itu. Dan
jumlahnya para rasul itu disebutkan di sini dalam kitab ini oleh Ibnu Qayyim, salasumi'atin wa salasata asyar. Para rasul itu jumlahnya 313. 313. Itu rasul. Kalau nabi dan rasul tadi 124.000. Banyak itu. Allah pilih dari sekian banyak manusia yang terbaiknya. Lalu kemudian Allah Ta'ala pilihkan lagi yang pilihan yang terbaiknya lagi dari 124 itu, 124.000 itu menjadi 313. Alama fi hadis Abi Dzar alladzi rawahu Ahmad. Ya, ini disebutkan dalam hadis riwayat Abi Dzar Al-Ghifari dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Nah, jadi Abu Dzar Al-Ghifari menceritakan tentang hal ini yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Oleh Imam Ahmad, oleh Ibnu Hibban dalam kitab sahihnya. Lalu dari para rasul ini 313 dipilihnya lagi. Jadi pilihan yang terbaiknya. Supaya kita tahu bahwa Allah Ta'ala menciptakan ini tidak main-main begitu. Allah menciptakan ini kemudian kita diperintahkan untuk mengikuti mereka-mereka yang terbaik itu. Dipilihnya lagi menjadi ulul azmi minhum, orang-orang yang mempunyai kegigihan, mempunyai kesungguhan, mempunyai kesuksesan yang luar biasa. Wahum khamsah al-madhkuruna fi suratil ahzab wasyura. Mereka ada sebanyak 5 orang. Dari 313 dipilihnya lagi menjadi 5 orang yang disebutkan dalam Al-Quran, surah Al-Ahzab dan surah Asy-Syura. Firman Allah Ta'ala, wa idh akhadna minan nabiyyina mitsaqahum wa minka wa min Nuhin wa Ibrahim wa Musa wa Isa bin Maryam. Dan ingatlah ketika kami ambil sumpah dari para nabi itu dan Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa bin Maryam, 5 orang. Oh, ini teladan yang luar biasa. Lalu kemudian Allah Ta'ala pilih lagi dari 5 ini 2 yang terbaiknya yang dijadikan sebagai kekasihnya. Jadi kalau kita melihat kekasih Allah Ta'ala yang ada di bumi ini, dipilihnya dari 5 orang itu 2 orang, yaitu Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan satu hal yang luar biasa. Sempurna, maha sempurna Allah, maha kuasa Allah, Allah maha berkehendak, Allah maha menentukan, yang semuanya itu kita harus mempelajari, mengetahui, sehingga kita bisa mengambil teladan, mengambil hikmah pelajaran di sebalik apa yang Allah Ta'ala tetapkan ini. Dan dari pilihan semuanya ini, Allah Ta'ala memilihkan anak keturunan dari Nabi SAW, 2 Nabi kekasih Allah Ta'ala ini, yang dipilihnya keturunan Nabi Ismail. Jadi dari Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Dan dari Nabi Ismail ini, dari seluruh keturunan ke bawah, dipilihnya keturunan Bani Kinanah, dari Khuzaimah, dan dari Kinanah Bani Quraisy, dan dari Bani Quraisy yang terbaiknya lagi Bani Hashim. Dan dipilihnya lagi dari Bani Hashim itu adalah Sayyida walad ibni Adam Muhammadan sallallahu alaihi wasallam. Jadi dari Nabi Ismail itu ada beberapa keturunan, terus itu terbaiknya. Sejak dari Nabi Ismail itu, keturunan yang berikutnya tidak ada satu keturunan pun yang kosong. Tidak ada satu keturunan keluarga yang cacat gitu. Semuanya dihasilkan dari perkawinan yang sah,
dari yang terbaik. Nah, dari sini masuk kepada akal kita. Luar biasa, betapa mulianya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan alam semesta ini, lalu dipilihkannya dari sebagian makhluknya ini supaya kita sadar, tahu, subhanallah, maha suci Allah, maha besar Allah, maha mengagumkan Allah, sehingga kita bisa mengambil hikmah, pelajaran, ibrah dari semua peristiwa yang terjadi ini. Jadi akhirnya kita sampai pada kesimpulan Nabi Muhammad SAW adalah manusia pilihan yang terbaik dari pilihan-pilihan generasi-generasi yang berikutnya yang terbaiknya. Jadi ada dalam kitab ini disebutkan Nabi SAW, Nabi Muhammad kita SAW itu garis keturunannya sangat jelas sampai disebutkan dalam riwayat 80 ke atasnya sampai Nabi Ismail, dan ada nama-nama itu. Nah, kita sendiri kadang-kadang untuk menyebutkan diri kita, si fulan bin ful, rata-rata kita 3 generasi ke atas itu sudah putus dah, tidak ingat lagi. Tapi Nabi SAW ini, beliau sendiri memberitahukan Nabi Muhammad SAW bin Abdullah bin Abdul Muttalib, terus sampai kepada Nabi Ismail. Dan memang ada dalam keluarga itu, satu keluarga itu ada satu yang terbaiknya. Kemudian menghasilkan lagi yang terbaiknya ini keturunan yang terbaiknya lagi. Dari 8 orang itu ada yang terbaiknya. Lalu mempunyai anak lagi 10 orang yang terbaiknya. Terus mempunyai keturunan lagi beberapa orang yang terbaiknya. Terus sampai ke bawah, dan tidak ada yang kosong dari kecacatan, tidak ada yang ada celahnya begitu. Semua yang sempurna sampai kepada Nabi kita Muhammad SAW. Dan itu merupakan satu anugerah, satu pilihan dari Allah Ta'ala yang kita patut renungkan. Gitu. Begitu juga Nabi SAW, manusia yang terbaik, yang termulia ini, setiap manusia yang berjumpa, yang bertemu, yang bergaul, bermuamalah dengan Nabi SAW, menjadi orang yang paling mulia di atas muka bumi ini. Wa kadzalika ikhtara ashabahu min jumlatil alamin. Dipilihnya dari setiap sahabat Nabi SAW ini sebagai manusia terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Jadi ada berapa banyak yang pernah bertemu dengan Nabi SAW? Ada dalam satu kitab itu menyebutkan 70.000 manusia yang pernah bertemu dengan Nabi SAW, kemudian beriman dengan Nabi SAW, kemudian berjuang menegakkan, menyebarkan syariat Nabi SAW, lalu kemudian meninggal karena itu, maka mereka disebut sebagai sahabat. Dan gelar sahabat itu luar biasa. Tidak ada orang lain yang mendapatkan hak atau gelar sahabat ini, melainkan mempunyai syarat-syarat yang kita sebutkan tadi itu. Harus bertemu dengan Nabi SAW, beriman kepada Nabi SAW, bersama dalam perjuangan Nabi SAW, kemudian meninggal pun karena mempertahankan agama ini. Sehingga walaupun orang itu hidup di zaman Nabi SAW, beriman juga, tapi tidak sempat bertemu, bertatap muka, tidak sempat bergaul dengan Nabi SAW, tidak dapat disebut sebagai sahabat. Begitu. Nah, dari semua sahabat yang pernah bertemu, bermuamalah, bergaul bersama Nabi SAW, meninggal karena Islam itu, dipilihnya yang terbaiknya, yaitu mereka-mereka yang disebut dengan as-sabiqunal awwalun, yang pertama kali beriman kepada Nabi SAW dari kalangan muhajirin dan ansar.
Dan mereka ini dipilih lagi yang terbaiknya, yaitu mereka-mereka yang pernah ikut dalam peperangan Badar. Wah, itulah memang Allah SWT sampai mengampuni semua yang pernah ikut terlibat dalam peperangan Badar itu walaupun masih hidup. Jadi diampuni kalau setelah perang Badar itu melakukan taruhnya sudah diampuni oleh Allah Taala karena saking mulianya, karena begitu istimewanya. Jadi ada manusia-manusia tertentu itu yang memang diberikan karunia Allah Taala seperti itu. Dan dari para peserta perang Badar ini dipilihnya lagi yaitu yang pernah ikut dalam Baiatur Ridwan. Oh, dipilihnya lagi. Dan dipilihkan buat mereka ini, yakni umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai umat yang terbaik ini, agama yang paling sempurna, syariat yang paling utama, akhlak. Jadi akhlak umatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ini, orang-orang beriman itu yang paling sempurna. Belum ada satu komunitas di atas muka bumi ini yang mempunyai karakter, mempunyai akhlak lebih baik dari akhlaknya orang-orang beriman umatnya Nabi Muhammad SAW ini. Luar biasa, mengagumkan di satu tempat itu menjadi berkah, menjadi banyak mendatangkan kebaikan-kebaikan. Kita pun melihat mengagumkan, luar biasa. Kok ada manusia-manusia seperti ini? Nah, itu akhlak umat ini. Terbaiknya, termulianya, tersucinya. Dan siapa saja yang menjadi umatnya Nabi Muhammad SAW mengikut agama dan syariatnya Nabi Muhammad SAW dan berada di jalan agama syariat ini, meninggal karena syariat ini, menjadi umat yang terbaiknya. Jadi menjadi umat yang terbaik. Jadi kalau tadi itu manusia yang hidup dalam satu zaman yang disebut satu generasi, itu adalah generasinya sahabat. Ya, Nabi SAW menegaskan hal itu, khairul qurun adalah generasiku. Yakni generasi para sahabat ini yang membersamai Nabi SAW itu. Belum pernah ada satu generasi yang hidup di atas muka bumi ini melebihi kebaikan yang pernah dimiliki oleh generasi sahabat ini. Lalu kemudian generasi yang kedua berikutnya, itu yang terbaik berikutnya. Summalladzi yalunahu. Yang berikutnya dan berikutnya. Karena di satu zaman yang mempunyai karakter yang sama, karakter yang luar biasa, itu satu hal yang mengagumkan. Dan itu belum pernah terjadi sebelumnya, melainkan ada pada zamannya para sahabat itu. Ada beberapa analisa para ulama itu yang menyebutkan para sahabat itu dikarunia oleh Allah Ta'ala hati yang udul, yakni yang lurus. Tidak ada buruk, berbuat maksiat, tidak ada. Allah Ta'ala sudah menjaga itu. Jadi mereka ini tidak ada niat untuk melakukan dosa, tidak ada niat untuk melakukan maksiat. Kalau ada terjadi, itu bukan karena keinginan mereka. Nah, sampai seperti itu gitu. Sehingga Nabi SAW menyebutkan generasi yang terbaiknya, generasi yang berikutnya, dan generasi yang berikutnya, yang semuanya itu tetap menjadi terbaik gitu. Selama mana mengikuti petunjuk manusia yang terbaik yaitu Nabi SAW. Jadi tidak mustahil nanti di akhir zaman ada generasi yang terbaiknya seperti generasi yang pertama dahulu. Ketika mereka itu mempunyai ciri-ciri, mempunyai karakter seperti mana yang dimiliki oleh para sahabat itu. Jadi tidak mustahil akan bangkit kembali. Dan Nabi SAW pernah bersabda, antum mufuna sab'ina ummah, antum khairuha wa akramuha 'ala Allah. Kalian ini, yakni umatnya Nabi SAW ini,
menyempurnakan 70 umat yang pernah Allah Ta'ala utuskan di atas muka bumi ini. Jadi mulai dari sejak Nabi Adam sampai sekarang itu ada 70 umat. Nah kita yang terakhirnya, yang ke-70-nya. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan, antum khairuha wa akramuha ala Allah. Kalian ini, yakni umatnya Nabi Muhammad SAW ini adalah yang terbaiknya dan yang paling mulianya di sisi Allah Ta'ala. Karena kita menjadi umatnya manusia yang terbaik tadi. Oleh karena itu, ketika kita menyadari akan kemuliaan-kemuliaan ini, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala. Ya Allah, Alhamdulillah, bersyukur kepadamu ya Allah, kami ditetapkan sebagai umat terbaik, yang memiliki nabi yang terbaik, yang dianugerahkan kitab yang terbaik, syariat yang terbaik, ibadah-ibadah yang terbaik, semuanya terbaik. Sehingga kalau kita melakukan sedikit berupa amalan-amalan ibadah, amal saleh, itu dilipat kali gandakan menjadi yang terbaiknya. Sehingga pada akhirnya nanti umat ini paling banyak masuk surga. Jadi pernah Nabi SAW berharap bahwa ya karena ada 70 umat sebelumnya, kita ini yang terbanyaknya. Lalu kemudian disebutkan dalam surah Al-Waqiah, ya, kita ini sepertiga dari penduduk surga nanti. Sepertiga itu banyak perbandingannya umat-umat yang terdahulu dengan sekarang. Lalu kemudian Nabi SAW berdoa, ditambahkan umatnya itu, lalu kemudian Allah kabulkan. Menjadi separuh dari penduduk surga itu umatnya Nabi SAW. Separuhnya. Padahal ada 70 umat gitu. Kemudian Nabi SAW berdoa lagi, ditambahkan lagi menjadi 3/4 dari penduduk surga ini umatnya Nabi Muhammad SAW. Artinya semuanya masuk surga. Yang kemudian Nabi SAW beritahu, kecuali orang yang nggak mau masuk surga. Illa man aba. Sehingga para sahabat bertanya, siapa orang yang enggan masuk surga ini ya Rasulullah? Waman ya'ba ya Rasulullah. Lalu kemudian Nabi SAW menyebutkan, faman ata'ani dakhalal jannah, waman asani faqad aba. Siapa yang mengikuti, mentaati petunjukku, dia masuk surga. Dan siapa yang ingkar, siapa yang enggan, siapa yang menolak akan petunjukku, dia enggan masuk surga. Sampai sedemikian. Luar biasa, luar biasa. Kalau kita runut kisah-kisahnya itu, Masya Allah, masuk ke dalam hati kita, kita bersyukur. Kita ditakdirkan sebagai umatnya Nabi SAW, walaupun dikaruniai umur yang pendek, walaupun dikaruniai ibadah-ibadah yang singkat gitu ya, tapi jangan ditanya tentang pahalanya, tentang balasannya, luar biasa. Oleh karena itu, kita ketika dikaruniakan umur panjang seperti ini, dikaruniakan kesempatan ini, lalu kemudian kita pergunakan untuk beribadah, untuk menambah bekal amal soleh, luar biasa. Kesempatan, aset yang mahal, yang luar biasa, sehingga kalau kita tidak manfaatkan itu, kita akan kalah dengan umat-umat yang terdahulu, yang mereka mempunyai kekuatan fisik, mempunyai umur, mempunyai catatan-catatan ibadah yang begitu banyak, begitu kita tidak mampu untuk mengungguli mereka, untuk menyaingi mereka. Nah, ini mukaddimah. Nah, dari apa yang kita sebutkan tentang Ibnul Qayyim tadi, umurnya sekitar 60 tahun. Tapi luar biasa, produktif sekali. Nah, kita ketika tidak mampu untuk seperti para sahabat, para tabi'in, para ulama-ulama sebelumnya, paling tidak kita mencontoh, mendekati. Kita berharap kita akan membersamai mereka semuanya. Membersamai Nabi SAW, para sahabat, para tabi'in, dan para ulama itu. Karena satu kaidah dalam agama ini, barang siapa yang mencintai suatu kaum, maka akan dikumpulkan bersama dengan kaum itu. Gitu. Luar biasa, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala karuniakan rasa cinta itu dalam diri kita kepada Nabi kita SAW,
kepada para sahabat, para tabi'in, dan para ulama itu, sehingga kita berharap nantinya kita akan dihimpunkan bersama dengan mereka dalam surga Firdaus bersama mereka, dan akhirnya kita bisa bertemu, saling ramah tamah dengan mereka itu yang menjadi harapan dan dambaan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, ada tambahan, ada ulasan, dipersilahkan. Dari saya cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada tambahan, ada pertanyaan, ada ulasan? Tidak ada. Biasanya kalau masih pembukaan pendahuluan begini, belum. Nanti kalau sudah mulai pelajaran, ada silakan. Ya udah. Taib, kalau tidak ada, kami persilakan kepada MC. Kami kembalikan kepada MC. Ya, sudah. Oh, ya, kita akhiri majelis kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan menambah keberkahan bagi kita bersama, menjadi sebab turunnya rahmat kasih sayang Allah Ta'ala, dan menjadi ampunan serta menjadi pembebas bagi dari api neraka untuk kita semuanya, dan kita semuanya menjadi hamba-hamba salah yang ditakdirkan nantinya layak untuk mendapatkan surga Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma rabbana la tada' lana min maqamin hadha dhanban illa ghafartah wa la hamman illa farrajtah wa la daynan illa qadaitah wa la maridan illa syafaitah wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana habbib ilaina al-iman wa zayyinhu fi qulubina wa karrih ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma sallimna min afati dunya min adzabil akhirah wa min fitnatihima wa baliyatihima innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bagi para jemaah yang memiliki waktu bisa untuk mengikuti